Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 14 yang beranggota, yang pertama saya sendiri Aldi Fernando dan yang kedua saudari Nina Robi Rahayu. Di sini kelompok kami akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang mengenal program Anates untuk uji validitas. Baiklah, untuk materi yang pertama akan saya jelaskan sendiri. Untuk poin pertama yaitu ujian validitas. Apa itu uji validitas? Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Validitas tes menunjukkan tingkat ketepatan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Pengertian lain menyebutkan bahwa validitas berkenaan dengan ketepatan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang harus dinilai. Sebagai contoh, guru melakukan tes matematika kepada siswa kelas 2 SMP. Hendaknya benar-benar mengukur hasil belajar matematika kelas 2 SMP, bukan siswa kelas 3 SMP atau siswa SD kelas 6, dan bukan mengukur hasil belajar dalam bidang studi lainnya. Oke, untuk poin kedua yaitu program Anates. Adapun program Anates adalah program aplikasi yang pilihan ganda dan urai. Program ini dikembangkan oleh Bapak Dr. Andes Karnoto, MPD, seorang dosen psikologi di UPI, dan Bapak Yudi Wibusono, ST, seorang konsultan komputer. Anates merupakan software yang dapat di-download bebas dan mudah diakses. Anates memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan yang pertama adalah penggunaan bahasa Indonesia dalam program ini. Selain itu, software Anates dapat digunakan untuk menganalisis tes pilihan ganda dan urai. Untuk tes bentuk uraian penggunaan software Anates hanya perlu menginput data berupa skor siswa per soal dan skor maksimum untuk setiap soal. Anates versi 4 memiliki kemampuan untuk menganalisa soal tes seperti yang pertama, menghitung skor atau asli maupun dibobot. Yang kedua, menghitung reliabilitas tes. Yang ketiga, mengkelompokkan subjek ke dalam kelompok atas atau bawah. Yang keempat, menghitung daya perbeda. Yang kelima, menghitung tingkat kesukaran soal. Yang keenam, menghitung korelasi skor butir dengan skor total. Yang terakhir, menentukan kualitas pengecoh atau distraktor. Oke, poin yang ketiga yaitu manfaat Anates. Yang pertama, manfaat Anates yaitu memeriksa jawaban benar dan salah secara praktis. Yang kedua, hasil Anates dapat menjadi umpan balik untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas tes. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan keterampilan guru dalam membuat tes yang baik dan efisien. Yang keempat, guru dapat membuat bank soal, yakni kumpulan soal-soal yang sudah teruji kebaikannya. Oke, mungkin itu saja materi dari saya. Pemaparan dari saya. Untuk pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Nina Robi Rahayu.
Kepada Saudari Nina Ropi Rahayu, kami persilakan. Baik, melanjutkan presentasi dari tadi. Selanjutnya, cara menggunakan program Anates. Setelah teman-teman mendownload program Anates, langkah pertama yaitu membuka program tes. Jika akan melakukan tes pilihan ganda, maka pilih jalankan Anates pilihan ganda. Jika akan menganalisis butir soal uraian, maka pilih jalankan Anates uraian. Selanjutnya, setelah diklik jalankan Anates pilihan ganda, pada kolom file, klik buat file baru. Selanjutnya, akan muncul informasi jawaban subjek. Yang pertama, jumlah subjek untuk banyaknya siswa, jumlah butir soal untuk banyaknya soal, dan jumlah pilihan jawaban untuk banyaknya pilihan jawaban. Di sini saya contohkan banyaknya siswa ada 10, banyaknya butir soal ada 15, dan banyaknya pilihan jawaban ada 5. Setelah itu, selanjutnya masukkan kunci jawaban masing-masing nomor soal. Tuliskan masing-masing nama peserta tes dan jawaban peserta tes untuk masing-masing soal. Di sini untuk kunci jawaban yang berwarna merah ini adalah kunci jawaban. Kemudian untuk nama subjek ini untuk nama-nama banyaknya siswa. Dan untuk di bawah kunci jawaban adalah jawaban dari masing-masing. Yang selanjutnya, setelah entry data selesai, kemudian pilih simpan. Lalu klik kembali ke menu utama. Nah, setelah diklik simpan, maka otomatis data tersebut sudah diolah. Maka nanti hasilnya akan muncul di menu utama. Yang pertama, pilih penyekoran data untuk melihat skor semuanya. Nah, untuk uji validitas di sini kita bisa melihat skor dari masing-masing siswa. Nah, yang bertabel merah ini adalah skor dari masing-masing siswa. Dari data di atas dapat kita lihat rata-rata 11,00 dengan standar deviasinya 2,79. Selanjutnya, kembali ke menu utama dan pilih korelasi skor butir dengan skor total data. Nah, hasil output akan menunjukkan hasil signifikan, sangat signifikan, dan ada beberapa butir soal yang tidak terbaca. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.